Kosta Kekmanovic merupakan murid di Primary School Belgrade, Serbia. Di sekolahnya, ia selalu dianggap sebagai anak yang rajin, ambisius, serta bersemangat jika belajar tentang astrofisika dan olahraga. Selain itu, dirinya juga jago dalam bela diri, karate, dan permainan bola basket. Kosta Kekmanovic diketahui lahir dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya adalah seorang profesor sekaligus dokter dan ibunya adalah seorang pegawai pemerintahan. Kosta diduga sering dibuli oleh teman-temannya di sekolah. Kejadian pembulian itu membuat Kosta akhirnya frustasi dan melakukan perencanaan pembunuhan. Kosta dikabarkan memasuki sekolah pada pukul 8:30 pagi dan secara sadar menembak teman sebayanya yang membuli dirinya. Kosta diduga menggunakan senjata ayahnya, yang keduanya memiliki izin resmi. Dia juga dikatakan telah pergi ke lapangan tembak lebih dari sekali dengan ayahnya sebelum pembunuhan. Guru sejarahnya pada saat itu juga ditembak yang berusaha menghentikan Kosta. Ternyata, setelah dilakukan penyelidikan, Kosta telah merencanakan pembunuhan tersebut. Dengan tulisan dan gambar di kertas A4, dia membuat daftar anak yang akan dibunuh olehnya. Dan dia juga membuat sebuah gambar tempat pembunuhan yang ia akan lakukan, yaitu di lantai pertama. Setelah dirinya membantai beberapa teman dan gurunya, Kosta sendirilah yang menelepon polisi. Setelah diperiksa, bocah tersebut tidak menyebutkan secara gamblang alasan sikap penembakan kepada temannya itu. Kemudian Kosta menyerahkan diri kepada polisi dan diberi hukuman tahanan dalam sebuah fasilitas remaja. Kasus yang menggemparkan itu menuaikan banyak sekali respon dari masyarakat dunia. Ada yang mendukungnya karena cerita bullying yang dianggap kelewatan oleh mereka. Lalu ada juga yang menghujat karena mereka tidak seharusnya mati akibat kesalahan tersebut. Seiring dengan berkembangnya kasus ini, sejumlah kejanggalan mulai muncul dari kasus penembakan tersebut. Banyak sekali orang-orang dalam media sosial yang menunjukkan kejanggalan dalam kasus Kosta Kekmanovic ini. Mulai dari rekaman CCTV yang disebut tidak berfungsi pada saat penembakan terjadi. Lalu ada juga rekaman Kosta ditangkap oleh polisi. Ada bayangan hitam seperti orang yang lewat dalam lorong sekolah. Saat ditanyakan pada pihak berwajib, mereka menjawab bahwa itu hanyalah hewan yang lewat. Kejanggalan lain adalah waktu yang dibutuhkan untuk menembak keseluruhan korban hanyalah sekitar 3 menit. Padahal peluru dalam senjata tersebut harus diisi kembali dengan mengganti magazin dari senjata. Seberapa cepat tangan Kosta untuk mengganti magazin dan menembak banyak orang seakan mustahil untuk dilakukan remaja berusia 13 tahun. Yang paling menonjol saat ini adalah tidak ada lagi kabar dari keadaan Kosta sejak ia ditangkap seakan ia diasingkan dari dunia. Bahkan tempat fasilitas yang ditempati Kosta dirahasiakan pemerintah dari publik. Kasus ini seakan memiliki plot twist yang tidak bisa dipecahkan, karena sangat ditutup rapat oleh pemerintah. Kejanggalan kasus Kosta Kekmanovic ini menyiratkan bahwa ada dalang lain dari kasus ini. Tapi siapa? Kita hanya bisa berharap bahwa kebenaran dari kasus ini akan segera terungkap, sehingga Kosta mendapatkan keadilan yang pantas. Kalian bisa komen pendapat kalian tentang berita ini dan bantu channel tetap berkembang dengan like dan subscribe. See you on the next Scary Movie Fams.